Oke, di Zoom 49 di presensi ada 46, jadi saya tutup ya untuk presensinya. Baik, kita akan masuk ke materi mengenai SDI ya. Ini adalah pertemuan ke terakhir ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan beyond SDI ya. Kalau yang kemarin sudah kita diskusikan bersama ya mengenai apa itu IDS, apa itu IIG, apa saja komponen penyusun IIG ya yang kita bisa lihat di pasal 53 Undang-Undang 4 2011 yang di sana menyebutkan tentang aspek-aspek yang ada di IIG ya atau elemen-elemen mulai dari kebijakan kelembagaan SDM teknologi dan standar. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini saya berkali-kali mencoba untuk mengaktifkan kamera saya, tapi ternyata masih tidak bisa aktif, sehingga saya terpaksa off cam ya. Nah, jadi dari yang kemarin oh ini mudah-mudahan bisa, oke, sudah bisa sekarang. Jadi dari komponen yang kebijakan kelembagaan teknologi dan standar itu kemudian kita lanjutkan diskusi pendetilan aspek kebijakan. Kita tahu kalau di tingkat pusat itu ada Perpres 27 2014, ada Perpres 9 2016 yang kemudian diperbaiki atau diperluas di Perpres 23 2021. Kemudian ada Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia dan seterusnya ya kemudian di tingkat pemerintah daerah itu ada peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, di tingkat pusat ada peraturan kepala badan, ada peraturan menteri yang mengatur tentang uh, penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, dengan adanya Perpres 39 2019 yaitu tentang Satu Data Indonesia, maka di banyak daerah eh, pengelolaan data dan informasi geospasial itu kemudian dijadikan satu menjadi pengelolaan data statistik, dan itu bisa kita lihat misalnya di Bantul itu ada Satu Data Indonesia Bantul, yang di Satu Data Indonesia itu data statistik dan data spasial bisa kita buka secara bersama. Kemudian kebijakan kelembagaan ya, ada unit produksi, ada unit pengelolaan dan penyebarluasan, yang mana unit produksi itu adalah meliputi OPD teknis yang berkaitan dengan produksi data, misalnya Dinas Pertanahan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan sebagainya. Dan ada juga eh, unit pengelolaan dan penyebarluasan yang biasanya diselenggarakan oleh Dinas Kominfo. Nah, di sini kita juga melibatkan atau menunjukkan adanya berbagai variasi ya. Pada awalnya pengelolaan data dan informasi geospasial di pemerintah daerah itu banyak diselenggarakan oleh Bapeda atau melalui Bapeda. Tapi kemudian beralih ya. Kalau di DIY misalnya di Sleman itu dulu dikelola oleh Bapeda, kemudian berpindah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Di provinsi dia tetap dikelola oleh Bapeda melalui UPTB, Unit Pelaksana Teknis Badan, yaitu Balai Penelitian dan Statistik Daerah ya, BPSD. Ya, di Kalimantan Timur dulu dikelola oleh UPT, tapi kemudian dikembalikan ke Bapeda ya, UPT di bawah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Di Manado itu juga ada UPT, ada juga apa bidang bidang pengelolaan informasi geospasial di Bapelitbangda Kota Manado. Kemudian di Jawa Barat dulu ada Puslit sebentar, saya lupa namanya, di bawah Pusdalisbang ya, Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang berada di bawah Bapeda Provinsi. Tapi kemudian dengan perubahan SOTK yang diatur oleh Permendagri,
maka kemudian sebagian OPT tadi kemudian tidak dilanjutkan, termasuk Pusdalisbang Jawa Barat, dan itu kemudian dikelola, digantikan dengan masuk ke unit teknis yang ada. Maka kalau uh, kecuali di Provinsi DIY, karena SOTK Provinsi DIY sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan itu memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan yang daerah non DIY. Nah, di DIY sendiri variasinya cukup banyak ya, karena ini dikelola oleh di tingkat provinsi, itu oleh Bapeda Provinsi melalui BPSD, kemudian Kulon Progo itu melalui DPTR, Sleman itu DPTR, Gunung Bantul itu Kominfo, Gunung Kidul Kominfo, Kota Yogyakarta Kominfo juga. Jadi memang ada variasi di sini dari kelembagaan. Kemudian dari aspek berikutnya adalah aspek apa? Aspek kebijakan kelembagaan SDM. Dari sisi SDM, maka ada dua hal. Satu adalah SDM internal, itu diatur melalui jabatan fungsional, ya, yaitu jabatan fungsional survei pemetaan. Kemudian SDM di luar itu diatur melalui SKKNI, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya yang ada di uh, dunia, yang melakukan kegiatan penyelenggaraan IG itu adalah memang SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai, ya. Kebijakan kelembagaan teknologi, ya, teknologi itu tidak hanya teknologi untuk penyebarluasan server dan segala perangkat keras dan lunak yang terkait, jaringan telekomunikasi, tetapi juga peralatan untuk produksi, ya, meliputi GPS, UAV, total session, dan seterusnya. Itu adalah peralatan yang dibutuhkan. Jadi perangkat keras, ya, teknologi yang ada di situ, dan kemudian standar. Standar itu adalah meliputi uh, tujuan apa kita membuat standar supaya produknya berkualitas, ya, menjamin kualitas produk yang di GIG yang digunakan. Kemudian yang kedua itu memfasilitasi interoperabilitas. Tanpa ada standar yang digunakan secara bersama, maka interoperabilitas itu juga tidak akan terpenuhi, ya, tidak bisa dijalankan. Nah, adanya 5 komponen tadi itu juga kemudian ber apa istilahnya, terkait dengan dan memang ditujukan untuk mengelola data dan informasi geospasial. Karena tujuan dari IIG itu adalah memfasilitasi berbagi pakai dan tukar guna data dan informasi geospasial. Tanpa ada data yang dibagi pakai, ya sebetulnya komponen-komponen tadi tidak akan bermanfaat, ya. Karena apa? Karena justru data dan informasi geospasial itulah yang memang dibagi pakai antar OPD yang terlibat di situ. Nah, ini adalah salah satu kelemahan ya di kita, karena peta RBI skala besar itu memang masih belum tersedia. Baru tahun ini itu dipetakan seluruh Sulawesi pada skala 1:5.000, proyeknya sudah berjalan. Kebetulan minggu lalu, sehingga kuliah kosong itu adalah saya juga diundang untuk ikut terlibat di dalam penyusunan atau memverifikasi standar operating prosedur untuk kontrol kualitas proses pemetaan skala 1:5.000 di seluruh Sulawesi, ya. Nah, ketika data dan informasi geospasial tersedia, kemudian kelima elemen dari informasi geospasial sudah tersedia, maka kemudian kita bisa melakukan pengaktifan. Nah, pengaktifan itu tentu saja meliputi 3 tahapan utama yang terdiri atas 3 kegiatan, ya, mulai dari peningkatan kesadaran, ya, sampai kepada yang terakhir itu adalah pengembangan dari IDS atau IG, simpul jaringan, begitu ya. Nah, ini adalah yang klasikal. Dan saya ingin mengingatkan juga sebelum kita masuk ke Beyond SGI,
itu ada yang terkait dengan yang disebut sebagai IDS generasi pertama, generasi kedua, dan next generation. We may have up to now arrive in the third generation, tetapi dari IDS generasi 1 2 itu yang penting adalah bahwa pada IDS generasi pertama itu fokusnya adalah masih pada data, ya. Jadi dia adalah product based SDI, kemudian yang IDS generasi kedua adalah proses based SDI. Pada product based SDI, peran pemerintah pusat itu sangat dominan, peran pemerintah daerah dan swasta itu minimalis. Pada proses based SDI, data itu sudah tersedia, maka fokusnya itu sudah beralih ke pengembangan layanan, ya. Dan kemudian di tahap kedua ini peran pemerintah pusat itu tidak lagi dominan karena apa? Karena sudah ada eh, inisiatif dari pemerintah daerah. Nah, kemudian ada next generation, di mana pada next generation SDI ini fokusnya adalah pada layanan. Karena apa? Data dan informasi geospasial yang dibagi pakai itu kemudian sudah tersedia dengan baik. Nah, itu kira-kira yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, kemudian bagaimana ke depannya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. What next? What lies ahead? Gitu kan ya. IDS itu adalah merupakan konsep yang dimunculkan sekitar tahun 1990-an. Kalau kita hitung sekarang berarti dia adalah merupakan konsep yang sudah berumur 30 tahunan ya kira-kira. Sekarang kita sudah di 2024. Tentu saja dari konsepsi awal yang didasari pada saat itu adalah banyak tersedia data, tetapi ketika kita menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber, ternyata tidak mudah, maka kemudian eh, perlu ada interoperabilitas, dan interoperabilitas itu kan bisa juga kita lihat dari berbagai sisi, dari technical interoperability sampai kepada yang, dan ini justru menjadi satu yang dominan di dalam penentuan keberhasilan berbagi paket data adalah organizational interoperability. Jadi kemauan organisasi untuk kemudian berbagi paket data. Nah, eh, hal tersebut ya itu kita lakukan ketika apa? Ketika sudah banyak data dan informasi geospasial yang tersedia. Tanpa adanya berbagai proyek GIS di tingkat Indonesia, di tingkat nasional yang tersedia melalui proyek LRAP, MRAP, MERMAP, dan sebagainya, maka kemudian berbagi paket data atau itu belum menjadi kebutuhan. Tapi karena kita sudah punya banyak data, sudah punya banyak OPD yang kemudian menyadari pentingnya data dan informasi geospasial, maka kemudian ini menjadi satu hal yang penting untuk dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa yang ke depannya? Nah, ketika kita berbicara ke depan, ya sebentar saya buka. Kita akan lanjutkan. Ini kok belum geser. Ya. Nah, ada beberapa konsep yang muncul pada waktu-waktu yang terakhir terkait dengan IDS. Ya. Pertama, ada yang disebut sebagai geospatial maturity, kematangan geospasial. Ya, konsep ini tidak saya masukkan di sini. Konsep ini dikembangkan oleh Ordnance Survey dari Inggris, ya, BIG-nya Inggris lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai geospatial ecosystem seperti yang ada di sini, ya. Ada juga yang disebut SKI, Spatial Knowledge Infrastructure, dan ada yang Geospatial Knowledge Infrastructure. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan tersebut. Nah, kalau dari nama-nama yang ada di sini, ya dari geospatial ecosystem ini, Michael Gold dari SD ini pernah berkunjung ke Geodesi UGM dan memberikan kuliah tamu di tempat kita, Mike Gold dari Esri.
Kalau yang Zafar ini kemarin saya bulan Oktober kemarin ketemu di Denpasar, saya tidak sempat ketemu dengan Greg Scott ya. Kebetulan mereka berdua pernah eh, berinteraksi di Melbourne dulunya. Nah, jadi di sini eh, geospatial ecosystem, ekosistem geospasial. Nah, kalau kita bayangkan ya mungkin masih mengingat pelajaran biologi mengenai sebuah ekosistem, ekosistem danau, ekosistem hutan dan sebagainya. Nah, di sini adalah ekosistem geospasial ya. Jadi ekosistem geospasial itu meliputi semua hal yang saling terkait ya, organisme dalam tanda kutip ya, organisme yang kemudian membangun sebuah ekosistem geospasial. Yang di tengahnya adalah konsumen. Why konsumen ada di tengah? Karena bagaimana juga ketika kita memproduksi data dan informasi geospasial, data dan informasi geospasial tadi adalah untuk dikonsumsi. Ya, ya dikonsumsi artinya digunakan. Dan yang disebut sebagai konsumen, sebagai user, ya itu tidak hanya user end sih, tetapi produsen data itu juga di suatu kesempatan mereka juga merupakan konsumen dari data yang diproduksi oleh lembaga lain. Nah, itu adalah jadi saling interaksi, suatu saat jadi konsumen, di saat yang lain jadi eh, produsen. Jadi suatu saat menjadi user, di kesempatan lain dia juga menjadi produsen. Knowingly atau unknowingly, sadar atau tidak, kita ini sebenarnya juga adalah merupakan produsen. Ketika misalnya kita mengaktifkan HP kita dan HP tersebut digunakan oleh Google Maps untuk melakukan pemetaan kepadatan atau kecepatan berkendara di suatu wilayah. Berarti kita adalah merupakan bagian dari yang disebut sebagai VGI atau Voluntary Geographic Information, di mana kita adalah kontributor terhadap data tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, kita akan melihat bahwa ada banyak sekali komponen. Kita melihat dari sektor yang ada, mulai dari energi, finance, financial sector, sosial, trust, climate change, knowledge transfer, innovation, logistik, dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa hal ya sebagai fundamentalsnya, itu ada satellite based positioning, ada mobile routing, ada 5G, or perhaps in the next few years we will arrive into 6G era. Kemudian ada ubiquitous connectivity, ada ubiquitous computing, computing everywhere, yang mana computing everywhere itu ya baru bisa dilakukan ketika ada mobile device, ada koneksi internet yang bagus ya. Kemudian di sini ada crowdsourced data seperti yang saya sebut tadi, kemudian ada authoritative data, data yang diproduksi dan dikeluarkan oleh lembaga yang authoritative seperti BPN, BIG, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada Earth observation, ada sensor observation, maka kita ada geosensor atau geosensor ya, kita ada mata kuliah geosensor ya, ada open geospatial data, dan sekarang ada spatial digital twins ya. Saya barusan membaca judul saja, belum sempat saya baca secara detail. Dekan Fakulti ITC atau Fakulti Geoinformation Science, observation dari Twente, Prof. Rick van der Meer itu juga kemudian membuat tulisan atau diwawancarai mengenai digital twin ini, kembaran digital, ya, spatial digital twin. Ya, kemudian ada dari private sector, government, big technical firms, perusahaan-perusahaan teknologi besar, ada small medium enterprise, ada akademia, ada NGO, ada geospatial practitioner, kemudian ada di sini location based game, ada datafication atau social sensing, product service, networking, resources, quantum computing, autonomous vehicles, atau kita bisa menyebut sebagai driverless car, yang mereka itu sangat membutuhkan sensor lokasi,
posisi dengan high accurate GPS positioning. Di samping itu juga ada yang menggunakan yang disebut sebagai high definition mapping, ya, dan seterusnya. Kemudian ada Open Geospatial Analytics, ada GKI, ya, Geospatial Knowledge Infrastructure. Kemudian di sini juga sudah muncul yang disebut sebagai UNGGI, IGIF, ya, yang nanti akan kita lihat di bagian akhir. Nah, ketika kita berbicara ekosistem, maka yang kita harapkan itu adalah sebuah ekosistem yang sehat. Ekosistem yang sehat yang bisa berkembang bertumbuh, gitu kan ya. Nah, beberapa hal yang tentu saja ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, ya, kesehatan ekosistem tadi, ya. Tapi di sini saya ingin menyebutkan beberapa hal yang setiap data dan informasi yang geospasial yang dikumpulkan itu tentu saja harus melibatkan aspek triple A di sini, ya, harus akurat, harus terjamin, dan otoritatif, ya. Kemudian setiap data itu juga melewati ada RRR, ya, Rights, Restriction, and Responsibilities, hak, batasan dan tanggung jawab yang melekat kepada sebuah informasi geospasial. Nah, dari geospatial ecosystem tadi kemudian ada white paper, ya, ini bisa dilihat dari Geospatial World, ya, nanti bisa dicari The Power of Where, a Geospatial Knowledge Infrastructure to Enhance the World Economy, Society, and Environment. Maka di dalam konsep awal dari yang ada di GKI ini dibandingkan antara SDI dengan yang disebut sebagai konsep kedepannya adalah Geospatial Knowledge Infrastructure di sini. Ketika saat ini IDS dan IIG itu masih bisa kita sebut sebagai data centric, ya, berfokus kepada data. Sistemnya tersentralisasi, government system tersentralisasi, banyaknya itu adalah bersifat desktop atau web portal, data yang disajikan adalah two-dimensional representation. Perhaps the exception itu mungkin adalah kalau kita melihat di Jakarta 1, Jakarta Go ID atau Bumi ATR BPN, yang di dalam Jakarta 1 maupun Bumi ATR BPN itu sudah mulai dikenalkan, dimasukkan unsur-unsur 3D. Kemudian ada yang disebut sebagai supply centric, artinya apa? Dia bersumber kepada produsen, kepada pihak pensuplai. Pemerintah punyanya ini, itulah yang disajikan. Atau bahkan pemerintah punyanya 100, yang disajikan ke publik adalah 60 atau 50. Jadi ini adalah supply centric. Kemudian ada yang disebut sebagai datanya bersifat statik. Data jaringan jalan yang diproduksi 5 tahun lalu dan sebagainya. Kemudian ada limited data range, rentang datanya terbatas, biasanya hanya digunakan oleh professional user. Kemudian independen, dan ini adalah fokusnya ke government. Nah, yang dibayangkan dan ini yang berkembang sebagai kelanjutan dari IDS, ya, itu adalah yang disebut sebagai geospatial knowledge infrastructure. We do not dealing only with data but knowledge. So the infrastructure is directed towards managing knowledge of geospatial atau geospatial knowledge, ya. Maka di sini ada yang disebut sebagai apa, ya? Mungkin bukan kelanjutannya. Kalau yang awal itu adalah data centric, maka ini adalah menjadi analytic centric. Fokusnya kepada analitik sehingga datanya itu bersifat fit for analytics. Kemudian instead of centralized system, maka di GKI ini adalah distributed system. Berdasarkan apa? It is not only desktop atau web portal, but it will be a cloud-based distribution. Kemudian bukan lagi two-dimensional representation, tapi 4D and 5D. Kemudian bukan supply-centric, tetapi demand-centric. Kemudian ada dynamic data, bukan data yang bersifat statik, ya. Ada crowdsource dari mobile, dari IoT,
dari berbagai sensor web yang ada atau geosensor yang ada, maka dia akan menjadi data yang bersifat mobile. Dan kemudian dari sisi pengguna, maka mereka bukan semata professional user, tetapi juga non-spasional atau non-spatial user as well. Mungkin saya kemarin sudah menyampaikan yang dari Ed Person itu ya. Apa yang disampaikan oleh Ed Person itu merupakan sebuah hal yang eh, terkait dengan atau sebuah kritik terhadap model IDS yang ada sekarang, begitu ya. Kemudian ada intelligent search, ada on the fly data analysis, ada predictive modeling, bukan hanya visualisasi saja, tetapi predictive modeling ke depannya. Kemudian ada government, industry, dan citizen yang ada di sini. Nah, satu istilah lain yang juga sekarang populer di bidang IDS ini adalah yang disebut sebagai system of systems, ya. Jadi dia merupakan kumpulan dari berbagai sistem yang ada, ya. Sebuah sistem yang merangkum berbagai sistem yang ada sehingga dia menjadi sebuah infrastruktur yang baik, ya. Maka dia ada berbagai aspek bisnis, consumer, dan government, people and machine, kemudian GNSS, web 5G, cloud platform, sensors, data analysis, data analysis, algorithm, quality, standar, dan seterusnya. Ya. Dan oleh karena itu, oleh pengagasnya, kemudian GKI ini disebut sebagai ini, Geospatial Knowledge at the Heart of Tomorrow's Global Digital Society. Jadi dia merupakan jantung, merupakan inti dari Global Digital Society. Karena apa? Karena Global Digital Society itu harus didukung dengan foundation data, dan salah satu foundation data adalah locational information atau informasi lokasi atau data mengenai lokasi, ya. Yang di sini itu ada integrated policy framework, ada foundation data, ada partnership and collaboration, ada industry leadership, ada application analytics and modeling, ada geospatial dimension to the wider digital ecosystem. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang ada di bagian ini. Ya. Nah, kemudian tadi saya sebut ke depan ada geospatial maturity, ada SKI, ada GKI. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai UNGJM IGIF. Ya, ini adalah hal yang baru, yang sangat baru. Pertama, UNGJM itu juga dibentuk juga belum terlalu lama. Kemudian IGIF ini juga baru saja dirilis, ya. Pertama kali dirilis versi awal itu 2018. Ya sebetulnya ini diteliti oleh Greg Scott tadi. Saya mengikuti presentasi pertama mengenai IGIF itu kalau nggak 2016, 2018 oleh Greg Scott ketika saya ke Melbourne, ya. Dan memang sangat menarik, dan ini kemudian menjadi disertasinya dari Greg Scott ini. Nah, apa yang ada di UNGJM? Maka di UNGJM ini disebut sebagai kerangka kerja. Maka kerangka kerja terpadu untuk informasi geospasial. IGIF itu diarahkan sebagai panduan bagi pemerintah untuk menyusun atau sebagai dasar dan panduan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan memperkuat pengelolaan informasi geospasial. Caranya adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai 9 strategic pathways. The framework is a mechanism untuk mengartikulasi dan mendemonstrasikan national leadership and geospatial information and the capacity to take positive steps di sini. Ya, kebetulan baru kemarin pagi ada bimbingan saya S2 yang presentasi proposal tesisnya adalah tentang bagaimana mengadopsi IGIF ini ke dalam
eh, konsep pengembangan infrastruktur data spasial di tingkat pemerintah daerah. Nah, 9 strategic pathways yang ada di sini itu meliputi governance dan kelembagaan, ya. Kemudian ada kebijakan dan hukum, ada aspek finansial, ada standar, ada communication and engagement, ada capacity and education, ada kemitraan, ada data di sini. Sehingga di sini ada knowledge, decision development, ada users, citizen dan access, ada society, and economy, environment, technology, application, and values di sini. Jadi ada hal-hal yang terkait di sini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, saya minta Anda, ya mungkin saya beri waktu 5 menit, ya, untuk mengirimkan jawaban melalui chat yang ada, ya, terkait dengan, ya silahkan di print screen bagi yang menggunakan laptop di sini. Di sini, nah kalau di IJF itu ada 9 strategic pathways, ya, yang terdiri atas dari governance sampai communication engagement. Nah, di pasal 53 Undang-Undang IKI kita punya 5 atau 6 5 komponen dari IIK. Nah, menurut Anda bagaimana Anda memetakan hubungan antara 9 strategic pathways dengan 5 komponen IIK? Jadi misalnya kebijakan dan kelembagaan. Kebijakan itu ada di policy dan legal. Kelembagaan ada di governance dan institusi. Nah, itu silahkan dipetakan, ya. Anda cukup nulis kebijakan, maka di sini ada policy and legal. Kelembagaan ada governance and institution, dan yang lainnya silahkan dilanjutkan, ya. Saya beri waktu sampai jam 1:15, jadi ada 6 menit, ya. Sambil silakan di print screen, saya buka dulu untuk kembali ke presensinya, ya. Saya tunggu dalam 5 menit ke depannya. Bagi yang belum presensi, silakan.
Baik, saya tunggu ya. Jawaban silakan dikumpulkan di chat. Saya buka kembali yang itu tadi. Ya. Ada kesulitan? Ini belum ada chat satupun chat yang masuk. Oke, sudah ada satu. Oke, baru satu. Ini sudah 116. Tapi ini ternyata karena belum bisa presensi, Davin belum jawab. Oke deh, mungkin masih berpikir lagi ya. Jadi ini adalah di Nine Strategic Pathways. Nah, kemudian apa hubungannya? Bahwa ternyata IGIF itu memiliki kaitan yang erat dengan SDI. Dan ini ada di PBB ya. Jadi Geospatial Information is a national digital currency for apa? Untuk apa? Untuk evidence-based decision making. It has emerged as a major contributor ya sebagai kontribusi utama kepada transformasi ekonomi di banyak negara dan merupakan komponen yang kritikal, yang penting, yang vital pada national infrastructure dan knowledge economy. Ya. Ekonomi berbasiskan pengetahuan. Melalui NSDI, ya National Spatial Data Infrastructure, Geospatial Information dapat memberikan alat untuk mengintegrasikan berbagai bentuk layanan pemerintahan yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, kemudian keberlanjutan pembangunan sosial, environment, sustainability, dan national prosperity. Jadi ini adalah dari UNICEF. Nah, kalau kemudian
saya tunjukkan beberapa dokumen yang ada. Saya juga sudah mendownload cukup banyak UNGJM dokumen. Tapi saya taruh di mana ini masalahnya? UNGJM bukan. VG atau di referensi khusus. Saya itu sudah mendownload semua dokumen dari IJF UNGJM. Nah, tapi masalahnya kadang saya lupa di mana saya mendownload. Nah, jadi jangan ditiru. Address data quality. IJF. Saya search saja sebentar. Atau di akademik. Oh iya, oke, ini saya akan sajikan dua hal. Yang pertama adalah ini. Jadi kalau dilihat dari dokumennya yang diproduksi oleh IJF itu ada banyak sekali. Ya, jadi ada misalnya overarching strategy, ya, framework ini dari edisi keduanya 2023. Kemudian ada yang disebut sebagai country level action plan. Ada kemudian di sini adalah strategic pathway 1, ya, governance dan institusi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu ada semuanya untuk communication dan engagement itu ada strategic pathways-nya, kemudian juga ada country level action plan. Jadi ini ada beberapa contoh dan ada juga yang dibuat oleh Bank Dunia tentang country level action plan seperti ini, ya. Dan kemudian kita juga bisa melihatnya adalah dari sebentar, ini tadi mau saya share ke malah ini loh. Kita bisa melihatnya dari sini, ya. Ini adalah website dari UNGJM. Kenapa dia disebut sebagai UNGJM? Karena dia adalah merupakan organ dari United Nations dan merupakan bagian dari United Nations Statistic Division. Jadi divisi statistik di sini, ya. Jadi ada UNGJM itu ada beberapa elemen dan yang kemarin pas event terakhir yang saya ikuti itu ada di Bali tahun lalu Oktober, di mana ya? Di sini mungkin kita bisa melihatnya dan kemudian di sini ada yang disebut juga regional committee. Jadi ada regional committee yaitu UNGJM Asia Pasifik, ya. Jadi ada UNGJM Asia Pasifik yang kebetulan ketuanya saat ini adalah Pak Anton Wijanarto dari BIG, Deputi Informasi Geospasial Tematik. Beliau adalah Presiden UNGJM Asia Pasifik, ya. Kemudian di samping hal ini itu ada yang disebut sebagai UN Gigen, ya, Global
Global Expert on Geographical Names, ya. Kalau ini apa nih, kita lihat ada beberapa hal yang memang terkait dengan kita, yaitu United Nations Committee on Expert on Global Geospatial Information Management, ini sudah ya tadi ya. Kemudian ada United Nations Group of Experts on Geographical Names, ya. Tahun lalu saya mengikuti pelatihan 1 minggu tentang toponim di Bali. Kemudian ada yang ini kampusnya di Bonn, ya, United Nations Global Geodetic Center of Excellence, ini di Bonn, dan kayaknya tahun ini akan menyelenggarakan kegiatan juga di Indonesia. Jadi ya kita beruntung ya kalau lokasinya menjadi tempat kegiatan internasional, walaupun dari lembaga pemerintah harus mengeluarkan anggaran, tetapi paling tidak ada banyak dana yang masuk ke negara kita, gitu kan ya, dari mereka. Ya. Permisi Pak Heri, share Ya. screen-nya belum kelihatan Pak Heri. Oh, sorry. Oke, terima kasih diingatkan. Saya nggak kelihatan ya. Oh iya, belum saya klik share. Terima kasih diingatkan. Saya share screen. Sudah muncul ya sekarang ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada yang United Nations Global Geodetic Center of Excellence, kemudian ada UNGGN, ya, yang Group of Experts on Geographical Names. Ini terakhir acaranya, mungkin kita bisa lihat recent events-nya ada di, nah ini. Nah, saya ada ikut di kegiatan ini, ya, International Training on Toponym, Geographical Name as Cultural Heritage 19 sampai 23 Juni kemarin di Bali, dan ini modulnya bisa tersedia, ya. Jadi silakan aja ini di download untuk memiliki pengetahuan, atau ini kalau nggak bisa diklik ya. Nah, kemudian ada yang UNGJF, dan kemudian ada yang spesifik. Saya mungkin sebelum masuk ke situ saya akan menunjukkan adanya ini regional committee di sini. Ya, kemudian bisa. Jadi ada Asia Pasifik, kemudian Amerikas, Arab States, Europe, dan Afrika di sini. Nah, di sini presidennya adalah Pak Anton, ya, orang Gunung Kidul dari Indonesia. Kemudian ada Sunil Kumar dari India, Suichi Oki dari Jepang, Victor Go dari Singapura, Lisa Australia, dan seterusnya. Ini adalah ya, tim dari ini, ya. Kemudian ada Amerika, ya, itu terutama dari Latin Amerika, ya, ini presidennya dari Chile, dan sebagainya. Ini nggak banyak namanya yang saya kenal. Arab States, ya, ada dari Kerajaan Arab Saudi, ya, Maroko, Tunisia. Kemudian ada Europe dari UK, kemudian dari Netherlands, ada nggak namanya yang saya kenal? Kayak ini wakil-wakil negara, bukan dari kampus. Kemudian dari Afrika, ini anunya dari South Africa dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah regional committee, bironya, kemudian ada co-chair-nya di sini, functional group, high level, ada subkomite dan sebagainya. Kemudian ada thematic network di sini, ya. Nah, thematic network, ya, kita saat ini dalam proses untuk apply ke academic network di sini sebagai salah satu sebagai wakil Indonesia di sini, ya. Ada Maria, ada Jude Gardner, ya, ini dulu pembimbing saya, Abbas, dan Serena Kotse tadi yang juga dilihat namanya, ya, dari University of Pretoria, dari Wuhan, Yip Cromford, ini dari Leuven, ya. Jadi di grupnya Yip Cromford ini ada satu yang menarik, yaitu bahwa
IDS itu berada kajian-kajiannya itu ya Joep Kromvoet itu dulu dari Geodesi Delft, dan kemudian di Leuven ini mereka memiliki yang disebut sebagai Public Management Institute. Nah, di grup itu ada Joep yang dari basicnya geodetik, ada yang basicnya adalah hukum, ada yang public policy dan sebagainya. Karena memang membahas ini memang membutuhkan berbagai pengetahuan. Nah, secara spesifik kemudian ada yang disebut sebagai UNIGIF, ya, Integrated Geospatial Information Framework. Yang ada di sini semua dokumen yang tadi saya tunjukkan secara selintas ini ada di bagian di sini. Ya, sehingga kalau nanti ingin mempelajari lebih dalam, nanti bisa melihat modul-modul yang ada di sini. Jadi mulai misalnya overarching strategy, ini ada second edition. Kalau kita lihat first edition, ya kita lihat dokumennya, ini dimunculkan tahun berapa, ya ini nggak ada tahun ya, kok nggak ada. Oh ini ya, ini Juli 2018. Jadi UNIGIF ini adalah betul-betul merupakan sebuah konsep yang baru. Kenapa? Karena memang baru 5 tahun lalu lah, kalau ya hampir 6 tahun ya. 5 tahun lalu itu dirilis ke publik, dan kemudian ini menjadi pegangan dari banyak negara untuk mengembangkan ya konsepnya. Nah, kita sebagai anggotanya itu juga kemudian penting juga untuk mengetahui bagaimana ini, dan saat ini yang sudah mencoba melakukan assessment itu Jerman dan beberapa negara lain, dan Indonesia juga sedang akan melakukan adopsi IJF untuk mengembangkan IDS di Indonesia atau IIG di Indonesia. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Sudah cukup? Semuanya cukup jelas? David Aulia? Halo David, Iya, Pak. ada pertanyaan? Aman. Recording stopped. Aman ya? Oke. Marsa? Gimana Marsa? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Najwa Naura? Halo Najwa, Aman, Pak. posisi sudah mudik atau masih di Jogja? Udah balik ke rumah. Di mana rumahnya? Purwodadi. Oh, Purwodadi. Aman dari banjir? Kemarin sempat kebanjiran sih, Pak. Sampai setinggi apa? Sampai masuk rumah. Masih terendam? Nggak nyampe sih. Oh, Cuman, cuman, iya, oh gitu, nggak terlalu tinggi ya? Udah, enggak. udah bersih-bersih? Udah. Oh ya, oke ya, semoga nggak banjir lagi ya. Hmm. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya kita bisa mengakhiri ya kuliah kita, dan kita nanti ketemunya jadinya makanya saya memberi kesempatan kalau ada yang mau tanya, kita bisa, kalau ada pertanyaan, kalau tidak nanti kita ketemu tanggal 17 April di saat ujian. Oke? Baik, tampaknya tidak ada. Saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Bagi yang tadi belum presensi, silahkan tetap tinggal di Zoom ini, sedangkan yang sudah silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih.